sebelum saya praktekkan, saya tunjukkan dulu bukti kepada sahabat tani cara saya selama ini pada sahabat tani. Ya seperti hasilnya ya, gila sahabat ya. Tuh, pol buah. Ini sampai kemari. Ini. Oke, pol buah sahabat. Ya, kita muter. Nah. Oke, ini kopi tim-tim sahabat. Ini kopi tim-tim. Usianya sudah jalan sekitar 12 tahun sahabat. Ya. Buahnya masih gila, masih banyak sahabat. Buahnya masih gila. Oke. Disinilah kehebatan kopi tim-tim sahabat. Semakin naik usia, sudah 12 tahun, makin gila buahnya. Ya, tapi kalau kelas kopi ateng-atengan biasa kok 12 tahun buahnya sudah kurang gila, sudah tidak terlalu banyak lagi ya. Ini tim-tim. Kita contohkan lagi lah, ini juga tim-tim sahabat. Oke. Nah, sekali lagi saya luruskan pada sahabat tani, di channel saya ini saya tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud seolah-olah saya suhu, tidak ya. Tapi di sini saya berbagi ilmu pengetahuan, sudah pasti karena diiringi dengan bukti. Seperti itulah sahabat tani. Kalau bukti tidak ada, saya tidak berani asal praktek, terutama dalam hal masalah pruning. Karena pruning ini adalah nyawa kopi. Jadi kalau kita salah perlakuan, salah pruning, itu akibatnya buah kopi nggak akan muncul dan mustahil untuk muncul sahabat. Makanya kalau sahabat tani sudah memahami tekniknya, utamanya yaitu pruning, itu sudah mantap. Makanya kalau masalah pupuk itu nomor 2 jangan dipikirkan. Yang penting pruning harus bisa. Oke? Mari ikuti cara saya pruning kopi yang usia 12 tahun. Kompres atau pencucian secara ringan. Ya sahabat, simak dengan full agar sahabat tani juga bisa merasakan hasil melimpah seperti saya punya. Oke? Keadaan seperti di hadapan sahabat tani ini kan sudah dilakukan pangkas berat setahun yang lalu sahabat. Jadi sekarang langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah pangkas ringan. Kalau orang kami sebut, orang Gayo sebutan pencucian sahabat. Nah, di sini masih banyak orang yang masih belum paham bagaimana melakukan pencucian pasca buah habis ya. Ini sebenarnya sahabat tani, ini buah belum habis sahabat. Masih ada buah sahabat. Oke, kita buktikan ya. Oke, ini agak susah sahabat. Nah, masih ada buah sahabat. Tetapi karena ini sudah mau habis sahabat, atau bisa dikatakan habis ya sahabat, maka sudah waktunya kita lakukan lagi pencucian sahabat. Nah, nampak ya di bagian cabang atas, cabang bagian atas tuh ya, itu harus kita ambilkan. Jadi di hadapan sahabat tani ini kopi tim-tim sahabat. Kita akan fokuskan pengaturan sahabat. Kita fokuskan membuang cabang balik atau cabang yang sudah kering dengan arah terbalik atau masuk ke dalam ya. Nah, seperti ini sahabat, ini masuk ke dalam ya. Terlihat ini. Kita ambil. Kita lakukan pengaturan sahabat. Batang besar, cabang. Karena ini kopi sudah sangat tua sahabat. Ini kopi tim-tim usia 18 tahun. Ya, dari 18 tahun. Jadi kita atur sejengkal, 2 jengkal ya. Berarti di sini harus aman. Maka ini harus diambil. Nah, yang ke dalam diambil semua. Ini sangat banyak sahabat. Cabang arah ke dalam. Juga cabang yang tumbuh pada cabang ini sahabat.
Cabang ini sahabat, ini cabang raja. Cabang raja ini tidak saya pelihara, tapi saya buang aja sahabat. Ya, besar. Ini udah mulai muncul calon cabang baru ya. Karena ini masih kecil jadi tidak terlihat sahabat. Nah, kita fokuskan bersihkan ini sahabat. Nah, jadi ini tingginya 120 cm sahabat. Jadi jangan khawatir, jangan takut bahwa kita kesulitan mangkas. Jadi kalau dari luar kita kesulitan, bisa dari dalam sahabat. Seperti ini. Kadang ada yang kasar juga ya, kesulitan kita cabut. Kadang juga nggak kasar sahabat. Jadi bisa kita cabut dengan tangan, bisa juga dengan gunting. Kalau kesulitan dengan tangan, pakai gunting ya. Nah, seperti ini dulu sahabat. Kita fokus pembentukan ya. Di bagian ini cabang, dua jengkal ya. Sudah mulai bersih. Berarti langkah awal telah selesai. Itu yang namanya pengaturan ya. Oke sahabat tani, langkah kedua setelah kita lakukan pengaturan, maka kita masuk ke langkah kedua, pembuangan tunas-tunas air atau tunas cacing sahabat ya, yang ada di cabang-cabang sahabat. Jadi simak caranya seperti ini agar hasilnya maksimal ya. Nah, ini tunas atau cabang raja. Oke, saya buang sahabat. Seperti ini. Tunas air ini. Ya. Agak pendek tapi kurus. Tunas cacing ini. Kurus tapi panjang. Ini wajib dibuang karena ini akan mengganggu proses pembungaan kopi. Makanya setiap pemangkasan kopi ini dianjurkan dan wajib dibuang ya, sahabat. Dan mana lagi ya? Cabang raja besar gendut, tetapi karena masih kecil ini belum keluar cabang. Nah, contoh, kita ambil contoh ya, seperti ini. Kalau sudah besar seperti ini dia. Nah, ini cabang raja ya. Nih, 1, 2. Pokoknya bercabang kanan kiri atau kami sebut itu cabang ketepel, itu cabang raja ya. Oke, ikut terus sahabat. Seperti ini caranya.
pemilihan ini tidak boleh buru-buru ya, mesti hati-hati, santai, dan kita tidak boleh kejar-kejar, nanti bisa-bisa salah terambil, bisa-bisa nanti nggak produksi ya kopinya. Harus hati-hati ya. Pantau tuh sampai ke bawah sahabat, seperti ini, pantau ya. Peti-peti ini ambil juga ya, seperti ini. Ini cabang kipas ya, cabangnya menghadap ke depan. Kalau cabang raja tadi kanan kiri ya, samping-sampingan cabangnya, cabang ketepel ya. Tapi kalau kipas dia seperti ini sahabat, ini cabang, ini ada cabang lagi, tetapi dia menghadap seperti ini ya, paham ya? Oke. Oke, kita geser kameranya. Sip. Nah, baru sahabat tani kita lakukan langkah selanjutnya, pencarian atau pemilihan cabang kering sahabat. Ini contoh ya. Cabang kering itu biasa terlihat di paling bawah. Jadi kita mantaunya ke bawah, jangan di atas sini kita pantau, tapi di bawah ini. Supaya apa? Supaya mencegah salah ambil ya, atau salah pruning. Seperti ini. Nah, seperti ini sahabat. Tinggal 2 buahnya, jadi jangan sayang-sayang sahabat, ambil saja ya. Seperti ini cabang kering. Paling bawah biasa terlihat. Ini juga ya. Nah, ini ya seperti ini nggak akan bakal berbuah lagi. Kenapa? Karena sebelumnya sudah berbuah. Oke. Jadi semakin di ujungnya nggak akan lagi ada buah sahabat. Makanya jangan biarkan, ambil. Karena ini hidup sahabat. Ini yang akan mengganggu unsur hara tanah, atau pemupukan yang kita beri akan termakan oleh ini. Lalu yang terjadi apa? Ya, yang terjadi tetap tidak bakal berbuah. Seperti itu. Oke, baik sahabat tani, pasti ada yang bertanya, Pak, bahan yang mana sih Pak yang akan menghasilkan produksi? Oke, ini terpaksa saya pruning ya, sebagai contoh pada sahabat tani. Nih. Oke, warna kecoklatan sahabat. Warna kecoklatan ini akan tahu ketika nanti akan muncul pembungaan seperti ini. Jadi tanda pertama warna coklat, tanda kedua muncul bunga, seperti itu ya. Dan tanda ketiga terlihat
makin ke ujung itu makin seger. Berbeda dengan cabang yang sudah berbuah, itu biasanya bagian ujungnya itu tidak segar lagi. Gampang ya, seperti itu ya. Nah ini sudah makin nampak terang sahabat. Seperti ini aja. Ini namanya pencucian. Tuh. Jadi di saat kita lakukan pencucian itu tidak boleh buru-buru sahabat, karena masih banyak tugas kita. Ya, yang terutama sekali yang sering tertinggal itu tunas air, tunas cacing, cabang kering, ya itu sering kali tertinggal. Akibat apa? Akibat kita buru-buru. Jadi nggak perlu buru-buru, santai aja. Jadi kalau untuk seperti kami yang sudah biasa ya sahabat, itu dalam perbatang lebih kurang 8 menit ya, itu udah santai sahabat. Inilah. Oke baik sahabat tani, masih di pohon yang sama, pohon yang tadi. Hanya merubah posisinya aja supaya jelas sahabat tani ya. Jadi saya rubah posisi. Tadi itu di bagian situ saya pasang kamera, sekarang di bagian sini ya. Biar enak dipandang gitu ya. Oke, simak terus sahabat. Pokoknya pencucian jangan buru-buru, ingat, supaya tidak salah ambil. Jangan lupa cari cabang kering ya. Oke, tadi kita sudah lakukan pengecekan dari dalam. Sekarang kita survei kembali dari luar. Karena cabang kering, kalau nggak dari dalam, dari luar bakal kelihatan. Jadi luar dalam wajib kita perhatikan sahabat. Begini cara saya.
Nah, oke. Beginilah hasilnya kalau sudah kita lakukan pencucian, sahabat ya. Cantik, sempurna tuh. Ya. Ini kopi tim-tim, sahabat. Berbeda dengan sebelumnya, sahabat ya. Sebelumnya banyak sekali tunas-tunas kecil, tunas air, tunas cacing. Dan sekarang sudah bersih, terang dan nampak hingga ke dalam. Nah, tuh ya, seperti itu, sahabat. Oke, bila mana tempat sahabat tani ada kopi tim-tim berusia yang sama, lakukan cara ini, karena cara ini sudah biasa saya lakukan untuk dapatkan hasil melimpah. Oke, kalau begitu sahabat tani, saya rasa udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.